bisa memilih. Yesus bisa memilih. Bapa sudah tetapkan satu skenario kekal. Dan Yesus tahu dia akan lahir dari keluarga seperti apa. Dia akan punya teman-teman seperti apa. Dia akan diperlakukan seperti apa oleh bangsanya. Dia tahu setiap detail penderitaan yang dia alami. Dia tahu kesengsaraan yang dia alami. Dia tahu penderitaan mengerikan yang harus dia tanggung demi saya dan saudara. Tapi dia tetap memutuskan, aku datang. Amin. Jadi bicara Yesus datang tuh gak main-main loh. Dia tahu siapa Yudas. Dia tahu Petrus akan menyangkal. Tapi dia bilang, aku datang. Kita enggak tahu. Orang 2 jam ke depan aja misteri buat kita. Banyak saya kenal orang habis ibadah mati. Setelah, ini kata mati ini agak kasar. Meninggal. 2 jam kemudian meninggal. Kita tidak tahu tapi Yesus tahu semua. Tapi dia memutuskan dia Allah setinggi-tingginya. Allah yang luar biasa, penguasa dunia akhirat, pencipta langit dan bumi. Tapi dia mau masuk ke dalam keterbatasan. Dalam konteks tak terbatas, dia masuk ke dalam konteks terbatas. Itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Baik, salam. Saya bersyukur di hari Sabat, pertemuan yang kudus bagi kita pada hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat, diberkati setelah Natal bersama tadi malam yang sungguh meriah, sungguh luar biasa, mendatangkan sukacita. Pagi ini kita ada dalam ibadah raya. Dan saudara-saudara, menurut kalender gereja, maka kita ini ada di minggu Advent, saudara-saudara ya. Ini adalah Advent yang pertama. Advent itu dari kata Latin adventus yang artinya datang atau kedatangan. Dan di gereja secara umum itu mengenal istilah itu ya, minggu Advent itu. Dan minggu Advent itu adalah 4 minggu sebelum hari Natal, 25 Desember. Dan untuk tahun 2023 minggu Advent pertama jatuh pada hari ini. Tanggal 3 Desember, setelah itu 10 Desember Advent kedua, lalu 17 Desember Advent ketiga, 24 Desember Advent keempat, lalu besoknya seluruh dunia merayakan hari Natal. Menarik bahwa bicara tentang Adventus atau kedatangan ini, saudara-saudara, gereja sedang mempersiapkan diri menyambut 25 Desember hari Natal. Tapi di sisi lain bahwa gereja juga mempersiapkan diri untuk kedatangan yang kedua yang entah terjadinya kapan. Itu urusan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat juga tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Artinya itu rahasia. Kita wajib berjaga-jaga. Di bagian lain dikatakan bahwa dia datang di waktu yang tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga pasti salah. Yesus datang di waktu yang tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga, meleset. Ya, pendiri Saksi Yehova Charles Taze Russell, dia menduga 2 kali dan 2 kali meleset. Hamba Tuhan asli itu kalau menubuatkan apa-apa tidak meleset. Hamba Tuhan palsu menubuatkan meleset. Termasuk penglihatan-penglihatan tipu. Itu biasanya meleset. Lalu ada lagi mengapin si buaya. Ini sudah terkenal, jadi saya sebut nama bukan karena omong nama orang. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, Bapak tidak boleh omong nama orang. Boleh, ada dasar-dasarnya ya. Satu tokoh yang suka omong nama orang, itu Yesus sendiri. Kadang-kadang suka omong di belakang-belakang. Tapi ada tujuan, beda. Di belakang-belakang Farisi Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, hati-hati sama Farisi. Ajaran mereka berbahaya. Kenapa Yesus ngomong itu?
Apakah untuk menyerang Farisi membabi buta? Tidak. Demi anak-anaknya. Kalau saya ngomong sama anak perempuan saya misalnya, hati-hati sama om itu ya. Itu om ramah, rajin jamah. Ini om ini agak aneh bin ajaib, suka pegang-pegang. Bilang haleluya tapi tekannya agak kuat. Itu saya menjaga anak saya, ini om ini saya kenal. Dulu sama papa satu perguruan, hanya papa bertobat duluan. Kalau tidak papa juga ramah, kan begitu. Ya ini kita omong nama orang tapi untuk menyelamatkan anak kita. Saya menyebutkan ajaran sesat untuk mengcover jemaat. Untuk ajaran sesat sudah sulit mereka bertobat. Tapi faktanya ada, buktinya ada. Ngapin bilang Yesus datang 2003. Pengikutnya 50%, orang NTT 50%. Pertama bilang Tuhan Yesus mau datang di satu desa nama Pariti. Pariti itu di Kupang. Tunggu, tidak jadi. Mereka telepon bilang tidak jadi. Yesus bilang datangnya di Bale Endah, Jawa Barat. Benar ini kisahnya. Akhirnya itu semua pengikut itu jual harta semua ke Jawa Barat. Doa dari malam sampai pagi tunggu Yesus datang. Supaya Yesus datang bawa mereka ke sorga. Ternyata yang datang bukan Yesus, polisi. Benar ini. Polisi datang bawa ke sel. Nah Anda lihat ini ajaran-ajaran bodoh. Ada lagi satu tapi ini saya tidak sebut nama. Dia bilang Yesus datang 2017. Ini sudah 2023. Jadi kalau duga-duga pasti salah. Jadi urusan kita ready or not Jesus is coming. Jadi kita siap saja begitu ya. Nah menarik di minggu-minggu Advent itu saudara-saudara topik-topik kedatangan dibahas di gereja. Dan karena saya khotbah 4 kali saya mau khotbah beda-beda semua seluruh ibadah ini. Saya tidak mau khotbah sama karena ini YouTube semua toh. Iya toh. Tunggu tim sosial media betul ya? Semua live toh? Oke, berarti lain semua. Haleluya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kedatangan tapi menurut satu nats yaitu di dalam Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 28. Bapak Ibu mari perhatikan ayat ini. Dan kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan ayat ini saya akan mengangkat tema Tuhan Yesus datang untuk menjadi teladan sempurna bagi kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang untuk menjadi teladan sempurna bagi kita. Perlu saya kasih tahu latar belakang ayat ini saudara-saudara. Perkataan Yesus yang luar biasa ini, yang keluar dari bibir sang penebus ini adalah satu kalimat luar biasa yang terjadi saat ada perselisihan di antara 12 murid, 12 rasul. Ini rasul-rasul yang kemudian menjadi hamba-hamba Tuhan luar biasa. Tentunya 11 orang minus Yudas. Tetapi saudara-saudara, mereka bukanlah teladan sempurna. Teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka konflik berselisih masalah apa? Ini masalah posisi atau kedudukan. Jadi di kalangan rasul-rasul pun sudah mulai pendekatan lobi-lobi jabatan. Jadi kalau saudara mendengar istilah lobi-lobi jabatan, lobi-lobi posisi, pendekatan dengan orang-orang penting, dengan orang nomor 1 pejabat yang berwenang di sana untuk mendapatkan posisi, itu juga terjadi di murid-murid. Dan mereka tidak main-main, minta posisinya bukan posisi di dunia, posisi di sorga. Mereka tahu bahwa Tuhan mereka adalah penguasa dunia akhirat. Orang nomor 1 dunia akhirat. Maka 2 saudara yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, melalui mamanya karena punya hubungan kekerabatan dengan Tuhan Yesus, datang lobi-lobi posisi. Ini kelihatan di ayatnya yang ke-20 dari pembacaan kita tadi. Mikrofon aman ya saudara, baterai atau apa kayak mau mati hidup ini.
Pastikan aman. Oke, sambil didengar aja, takutnya dia mati hidup. Silakan dibacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Terus. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Bukan main-main lobby posisinya, langsung sorga. Kalau di sini hanya mau harap dapat proyek, dapat tender, ini langsung sorga. Ini lobbynya tidak main-main, menembus langit. Kan sorga di langit ke sana. Bukan lobby-lobby jalan dari sini ke Luwuk atau Poso, Tentena. Oh tidak, ini langsung jalan ke atas. Nah ternyata tidak dikasih kekasih Tuhan. Lalu 10 murid yang lain marah. Ini ada di ayat 24. Mereka marah besar di sana. Dikatakan demikian. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kenapa mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes? Ini Petrus, Thomas, Matius semua marah kepada Petrus dan Yohanes. Ternyata mayoritas penafsir memberikan komentar senada bahwa mereka marah kepada dua saudara itu karena mereka juga menginginkan posisi itu. Jadi kadang-kadang orang marah itu belum tentu dia bela kebenaran ya. Dia juga lirik tapi tidak dapat, makanya dia marah. Dan itu terjadi, maka akhirnya Tuhan Yesus menenangkan mereka. Tuhan Yesus bilang kita beda dengan orang duniawi, orang sekuler mencari kuasa untuk bisa kasih tunjuk power, kasih tunjuk kehebatan kita, kehebatan mereka. Kalau kita tidak, prinsip anak-anak Tuhan itu menjadi pemimpin dimulai dari pelayanan, menjadi pemimpin dimulai dari hati hamba, pemimpin yang merendahkan diri. Makanya di ayat 25 itu Tuhan Yesus bilang di sana. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, mayoritas pemimpin kan begitu, apalagi dulu zaman Romawi, tidak suka sapa, hantam, geser, tendang, injak, bunuh dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak demikian kata Yesus, ya, ayatnya yang selanjutnya 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Beda dong. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tidak ada larangan menjadi besar, boleh jadi besar, tapi mau tahu rumusnya supaya orang Kristen jadi besar dimulai dengan melayani orang lain. Itu nanti promosi datang dari sorga. Tapi kalau kita promosi diri seperti Haman mau promosi diri dan menghancurkan orang-orang Yahudi bahkan Mordekai dalam kitab Ester, yang terjadi apa? Tuhan balik, dia yang kena injak. Makanya Amsal bilang 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati ancor sutunggu, siapa rendah hati promosi sutunggu. Kan begitu. Itu rumus yang tak terbantahkan. Kalau ada orang sombong bisa kelihatan naik, itu sementara, ujung-ujung pasti hancur. Masalah waktu aja. Tapi anak-anak Tuhan yang Yesus bilang, kamu harus jadi hamba, boleh jadi besar, boleh jadi terkemuka, tapi melayani orang lain dong. Jangan rasa diri bos. 27, berarti. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Iya, itu ayat 27 bilang begitu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, omong menjadi hamba ini kan butuh teladan. Makanya saya bilang Yesus datang untuk menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Maka ayat 28 tunjukkan. Ayat 28 dikatakan begini, sama seperti anak manusia. Maksudnya adalah bagaimana caranya menjadi terkemuka, menjadi besar. Harus menjadi hamba. Teladannya siapa? Sama seperti anak manusia. Sama seperti Yesus. Yesuslah yang menjadi teladan yang sempurna. Bagaimana caranya seseorang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saudara lihat teladan yang pertama. Dimulai dari kata, aduh mic-nya kayaknya ganti aja kan.
pakai mic kabel aja. Cek. Oke. Baik, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan kebenaran ini bahwa sama seperti anak manusia datang. Saudara-saudara, yang pertama kita bicara tentang datang. Datang itu beda dengan lahir. Kalau kita nih lahir, Yesus itu datang. Lahir itu sifatnya pasif. Datang itu sifatnya aktif. Pendeta Mel Atok datang dari Kupang NTT ke Palu. Terbang transit Surabaya, Surabaya, Makassar, Makassar, Palu. Itu namanya datang. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya tahu, saya datang dari mana, saya mau ke mana. Tapi kalau lahir itu pasif. Kita semua ini pasif lahir. Maksudnya apa? Kita tidak bisa memilih lahir dari suku apa, lahir dengan orang tua seperti apa, lahir dari agama apa, kita tidak bisa pilih. Pokoknya Tuhan lahirkan kita di mana ya sudah. Afrika ya Afrika, Sulawesi ya Sulawesi, Timor ya Timor, Papua ya Papua, tidak bisa milih. Beda sama datang. Yesus itu datang, saudara-saudara, dia tahu sebelum dia datang dia sudah ada. Kita sebelumnya tidak ada. Makanya tiap kali Yesus bicara selalu bilang, aku datang supaya kamu hidup berkelimpahan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bawa pedang. Aku datang dan seterusnya seperti yang kita bahas. Memang pernah dia bilang aku lahir, tapi langsung disusul dengan aku datang. Yohanes 18 ayat 37 ketika dia ngobrol sama Pilatus, dia menjawab Pilatus. Pilatus bilang begini, saudara-saudara. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Iya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Satu kali aja dia ngomong, untuk itulah aku lahir. Tapi dia langsung susul dengan untuk itulah aku datang. Jadi tidak pernah Yesus itu sama seperti kita. Kita tidak bisa memilih. Yesus bisa memilih. Bapa sudah tetapkan satu skenario kekal. Dan Yesus tahu dia akan lahir dari keluarga seperti apa. Dia akan punya teman-teman seperti apa. Dia akan diperlakukan seperti apa oleh bangsanya. Dia tahu setiap detail penderitaan yang dia alami. Dia tahu kesengsaraan yang dia alami. Dia tahu penderitaan mengerikan yang harus dia tanggung demi saya dan saudara. Tapi dia tetap memutuskan, aku datang. Amin. Jadi bicara Yesus datang tuh gak main-main loh. Dia tahu siapa Yudas. Dia tahu Petrus akan menyangkal. Tapi dia bilang, aku datang. Kita enggak tahu. Orang 2 jam ke depan aja misteri buat kita. Banyak saya kenal orang habis ibadah mati. Setelah, ini kata mati ini agak kasar. Meninggal. 2 jam kemudian meninggal. Kita tidak tahu tapi Yesus tahu semua. Tapi dia memutuskan dia Allah setinggi-tingginya. Allah yang luar biasa penguasa dunia akhirat. Pencipta langit dan bumi. Tapi dia mau masuk ke dalam keterbatasan. Dalam konteks tak terbatas. Dia masuk ke dalam konteks terbatas. Itu luar biasa sekali saudara-saudara. Amin. Ya teladan yang pertama saudara-saudara. Tuhan Yesus mau kalau melayani itu. Sekali maju tetap maju. Amin. Kalau ikut Tuhan tuh sekali maju tetap maju. Karena Alkitab berkata siapa yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak bagiku kata Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ya ayat 61, 62 dan seterusnya. Lukas 9, 61 kalau tidak salah. Perhatikan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Iya, lalu Yesus bilang apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amen. Makanya Lukas pasal 6, Lukas 17 ayat 32
Yesus ingatkan kita semua menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, dia bilang begini. Betul itu ayat. Ingatlah akan istri Lot. Istri Lot itu sudah jalan menoleh ke belakang. Siapa menoleh ke belakang tidak layak. Orang Kristen tidak bisa sebentar maju, sebentar mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali maju tetap maju. Sekali bertobat tetap bertobat. Amin Bapak Ibu. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu kepada orang suci dia berlaku suci. Kepada orang setia dia berlaku setia. Kepada orang yang bengkok-bengkok Tuhan berbelat-belit. Pernah lihat ayatnya di Mazmur 18 mulai 25? Mazmur pasal 18 mulai ayat 25. Perhatikan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Ya. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Betul. 26, 27. Tetapi terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Maunya bagaimana? Mau main-main sama Tuhan. Harusnya keluar waktu Musa bawa Israel keluar dari Mesir itu butuh 40 hari sajalah. 1 bulan, 2 bulan sampai. Tapi karena putar-putar Tuhan putar jadi 40 tahun. Harusnya sudah bisa sembuh bagi yang sakit. Tapi terlalu putar, Tuhan putar kamu. Amin. Harusnya sudah bisa cepat selesai. Harusnya itu usaha itu sudah diberkati. Tapi karena putar-putar, Allah putar kau. Sorry to say. Itu sifat Tuhan. Tolong kenal Tuhan dengan baik. Saya tidak tahu pergumulan jemaat yang hadir dalam ibadah Raya 1 di gereja Bethel Indonesia Woodward. Saya tidak kenal. Saya tidak telepon ibu gembala, saya tidak telepon panitia, cek masalah orang. Saya datang dalam doa, dalam pimpinan Roh Kudus omong apa ya itulah. Amin, Bapak Ibu terkasih. Yesus menjadi teladan, dia tahu semua konsekuensi. Tapi dia bilang, aku datang. Amin, kekasih Tuhan. Apalagi kita yang mau ikut Tuhan, ya sudah tahu konsekuensinya. Tuhan bilang apa? Kalau dunia membenci aku, dunia membenci kamu. Itu tidak bisa tidak. Tidak ada orang Kristen ikut Tuhan lalu disukai semua orang. Tidak ada. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Yohanes pasal 15 mulai ayat 18. Yohanes 15 mulai ayat 18, perhatikan. Jikalau dunia membenci kamu, Ya. ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin. Kenapa dunia benci kita? Tuhan kasih alasannya di ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, Iya. melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Tuhan tidak mau orang Kristen main dua kaki. Kita tuh bukan Kristen bunglon, tapi Kristen ikan laut. Bunglon itu nempel di mana? Warnanya begitu. Ijo dia ijo, kuning dia kuning, merah dia merah. Mencocok-cocokkan di gereja kayak malaikat, di luar kayak setan. Sampai saya pernah baca satu buku, aduh ini cerita menarik, ilustrasi sih sebenarnya. Katanya ada orang tuh ibadah KKR menyanyi, aduh angkat tangan, pukul tangan, rentangkan tangan, lancan depan. SKJ 2023. Semangat sekali. Tapi ternyata setan dan malaikat tuh ada nonton itu KKR. Lalu setan ketawa, ejek, olok. Lalu malaikat bilang, setan. Lu bukannya stres lihat orang nyanyi jingkrak-jingkrak lompat. Kalau saya karismatik banget ya. Jadi kalau nyanyi pasti habis-habisan begitu. Tapi dalam cerita itu saya agak terpukul gitu loh. Malaikat bilang, setan lu bukannya stres. Masa lu ketawa-ketawa lihat orang menyanyi angkat tangan. Setan bilang begini, saya kenal mereka. Mereka itu 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan aku, kata setan. Jadi anak Tuhan itu cuma di gereja. Keluar mulai gila.
Mabok lagi, judi lagi, selingkuh lagi, gosip lagi. Saya tidak tahu di sini ada atau tidak. Tapi kalau ada, bertobat. Kau putar-putar, Tuhan putar kamu. Amin Bapak Ibu. Kita mau diberkati atau mau diputar-putar? Mau likuifaksi? Mau di blender? Mau dimasukin dalam mesin cuci? Kan tidak. Cukup sudah, Tuhan sudah kasih tunjuk di Palu. Kita orang Kristen ini tunjukkan. Alkitab bilang begini, Tuhan bilang begini. Waktu mau hancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang apa? Waktu Abraham lobi-lobi. Bagaimana Tuhan kalau ada 50 orang benar? Tuhan bilang kalau ada 50 orang benar, saya tidak akan menghukum Sodom. Ternyata Tuhan cek tidak ada. Orang Kristen dimulai dari GBI Woodward. Saya tidak tahu. Saya pernah bincang-bincang dengan orang di Palu sini cukup pintar. Dia berkata bahwa memang patahan Sulawesi itu memang berpotensi sekali. Sama kayak kami di NTT. Ini yang saya teriakan di NTT. Kalau ada orang benar sungguh-sungguh Tuhan pertimbangkan. Masa Teluk begini yang secara teori tidak bisa tsunami. Kok tsunami? Kan secara teori tidak bisa. Tapi kalau Allah ini tidak pakai teori-teori. Kalau dia mau banting, dia banting. Teori-teori apa? Dia sumber teori. Langit, bumi, Sulawesi dia yang cipta teori apa? Dia siram. Maksud saya adalah ini mau akhir tahun ini baru Advent pertama. Tolong pertobatan kita jelas. Dia datang jadi teladan. Saya datang betul. Apapun konsekuensinya saya lalui semua. Makanya di ayat 20 tadi di Daryam Yohanes 15 dia bilang begini. Yohanes 15 ayat 20 tadi. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataan. Di bagian lain dia bilang apa? Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Saya berharap bahwa kita tidak dicekoki dengan teologia yang membodohi orang. Kata siapa ikut Tuhan gampang-gampang. Ikut Tuhan itu pikul salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Di balik salib baru pakai mahkota. Salib itu artinya apa Bapak Ibu? Definisi salib artinya menderita karena taat Kristus. Itu salib. Menderita karena cinta Kristus. Kalau menderita minum mabok lalu celaka masuk di got, itu bukan salib. Menderita karena tidak berhenti rokok lalu tumor, itu bukan salib. Menderita karena bisnis tipu-tipu lalu masuk penjara, itu bukan salib. Jangan ngomong salib itu. Salib itu menderita karena pelayanan, menderita karena jaga kekudusan, menderita karena kerja lurus, menderita karena rajin ibadah. Itu baru salib. Bedakan dong. Amin Bapak Ibu. Waktu semakin dekat. Ibadah satu tidak bisa khotbah lama. Nah kalau tidak lama lagi baru tidak tegangkan, kurang enak, kurang ada kesan. Saya tahu kan ibadah dua baru saya agak lama. Poin kedua. Teladan apa dari Matius 20 ayat 28 itu? Sama seperti anak manusia datang. Datang sudah kita bahas. Dia bilang begini. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Oh wow. Saudara ini penguasa dunia akhirat. Anak Allah datang sampai titik terendah dan melayani. Dan dia komitmen, aku datang tujuannya melayani. Tidak ada lain. Benar-benar melayani. Makanya dia pelayanan ke sana kemari. Sampai kadang-kadang tidak sempat makan. Karena dia anggap pelayanan adalah makanannya. Coba buka di Yohanes pasal 4 ayat 34. Ketika dia rasa lapar lalu dia layani itu perempuan Samaria di parigi Yakub itu. Lalu murid-muridnya bawa dia makan. Dia bilang aku sudah kenyang, saya tidak mau makan. Kenapa? Karena dia bilang melakukan pekerjaan Bapa itu adalah makananku. Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya beberapa kali dia sering tidak sempat makan, hanya urus pelayanan. Ya, tapi saudara yang asam lambung tidak usah terlalu tiru ini juga ya. Tapi maksud saya lihat tuh totalitas Tuhan Yesus dalam melayani. Amin.
Bahkan di antara langit dan bumi, sudah di Golgota, salib yang hari ini kita peringati perjamuan kudus. Dia masih layani orang, tapi bukan layani sembarang orang ya. Karena dia juga pernah ajar, jangan buang mutiara di babi. Jangan buang mutiara di babi. Makanya itu orang-orang yang lewat-lewat bilang, ayo turun, tunjukkan. Turun dari salib supaya kami percaya. Untuk orang begini minta maaf. Ini seperti yang dia bilang, ini babi semua. Buang Injil kepada orang begini, mereka tidak bertobat. Hanya mau uji-uji, mau coba-coba. Tuhan tidak layani orang jahat begini. Termaksud dua penjahat, salah satunya tidak bertobat. Yang tidak bertobat itu juga bilang, kalau kau Mesias turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Untuk dia pun Yesus tidak buka mulut. Tapi buat penjahat yang bertobat, ketika dia berkata, Yesus, ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Yesus buka mulutnya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi memang Injil itu tidak sembarang diberitakan. Bagi saudara yang hormat Injil, diberkatilah Anda. Anda yang cuek Injil, saya kasih tahu, pengkhotbah tidak rugi. Kamu rugi besar. Kami rugi apa? Kami bicara apa? Demi kepentingan siapa? Kecuali tujuan kami datang cari amplop. Nah, itu beda, itu pendeta kurang ajar. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau mau melayani, melayanilah. Amin, dikasih Tuhan. Saudara tahu kenapa kita diselamatkan? Diselamatkan untuk melayani. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu jelas itu ayat ini kita selamat karena anugerah, selamat karena iman. Tapi sudah selamat ngapain? Perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Betul. Terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10 baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik. Pendeta Rick Warren yang menulis buku Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dia bilang apa? Itu melayani. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sudah mau akhir tahun. Saya harap pelayan-pelayan betul ada full timer sudah betul ya. Tetapi yang Tuhan cari bukan full time atau part time. Yang Tuhan cari full heart. Sepenuh hati. Ibu-ibu yang ikut ini ASN semua, mereka pelayan di gereja kami. Merayan ini tidak kami bilang kiri-kiri, kanan-kanan. Semua, belum lagi suami mereka, anak-anak muda. Saya diberkati dengan anak-anak muda gereja pelayan. Hari Sabtu Ibu, itu bukan full timer yang datang, jemaat yang datang sapu gereja. Pokoknya saya puji Tuhan lah mereka tahu. Seperti Petrus dan teman-temannya siapkan Stefanus dan kawan-kawan. Karena saya harus siap berdoa dan khotbah. Itu tugas utama saya. Besuk dan lainnya juga, tetapi bukan yang paling penting. Saya punya tim. Amin, kekasih Tuhan. Mari melayani Tuhan. Saudara yang tidak melayani Tuhan, hidup dalam kutuk. Satu kota nama Meros, seluruh kota dikutuk gara-gara tidak melayani Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-23. Satu kota dikutuk gara-gara tidak bantu Tuhan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Atau saudara yang sudah komitmen pelayanan tapi ogah-ogahan ya, melakukan tidak dengan total, lalai. Yeremia 48 ayat 10, ayat itu berkata dengan jelas di sana ya, Yeremia 48 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Yeremia 48 ayat 10 ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi jangan main-main dengan pelayanan. Saudara masih ingat cerita hamba yang dapat talenta? Ada yang dapat 5, tuannya kembali udah jadi 10. Yang dapat 2 udah jadi 4. Yang 1 dia kubur. Saudara, tidak ada orang Kristen tidak punya talenta. Semua punya talenta. Apa definisi talenta Bapak Ibu? Talenta itu definisi menurut Alkitab begini.
Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu talenta. Jadi semua yang ada pada kita itu talenta. Kita datang dengan telanjang, mati dengan telanjang. Datang tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Waktu, tenaga, kepintaran, uang, jabatan, talenta, menyanyi, berkhotbah, apa semua itu dari Allah. Harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. Jadi jangan bilang saya tidak punya talenta. Pasti kita punya. Dan jangan coba-coba kubur talenta. Sebab di dalam Matius 25 ayat 26 yang kubur talenta itu disebut jahat dan malas. Matius pasal 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara yang tidak melayani, saudara jahat, saudara malas. Malas itu jahat untuk Tuhan. Kalau untuk cari yang lain dia rajin sekali. Cari Tuhan kok malas. Dan bukan hanya itu, 30 bilang ini orang tidak ada guna. Lempar dia ke neraka. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ingat 3 hal ini ya. Yang tidak melayani, jahat, malas, tidak ada guna. Buang ke neraka. Tanda orang diselamatkan pasti sibuk melayani. Amin. Ya memang kadang-kadang melayani manusia tidak hormat. Tapi pusing amat. Kita tidak cari hormat manusia. Yohanes 12 ayat 26 bilang. Orang melayani Yesus yang hormat saudara itu Bapa di sorga. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku. Ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku. Ia akan dihormati Bapa. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati Bapak Ibu jemaat. Mari kita bangkit melayani Tuhan bersama-sama di minggu Advent ini. Tuhan memberkati kita.